YouTube channel aku Yohana Lestari MUA. Hari ini aku mau make upin klienku ini. Nah, teman-teman tetap ikutin aku ya, gimana keseruannya. Check it out. Pertama-tama teman-teman aku pakai serum dari Shumura teman-teman ya. Nah ini aku uwer-uwer ke seluruh wajahnya. Ini aku pakai cukup lumayan banyak karena klien aku ini kebetulan wajahnya itu sangat kering ya. Jadi aku harus kasih pelembab, yaitu salah satunya serum itu supaya apa? Supaya wajahnya itu lebih kelihatan kenyal. Terus teman-teman ini karena matanya ini memang berbeda, jadi matanya itu kecil sebelahnya itu sangat-sangat signifikan. Jadi aku pertama-tama kerjain terlebih dulu itu aku bikin mata. Nah ini mata aku pakai dulu eyeliner dalam, aku pakai Pixi teman-teman. Nah terus teman-teman ini aku pakai sistem jahit ya teman-teman. Karena kenapa? Kalau nggak pakai sistem jahit susah banget. Jadi kita ini sebagai makeup artist kita tuh harus sangat-sangat kreatif dan kita harus punya banyak trik untuk menghadapi klien-klien yang beraneka macam modelnya. Nah kali ini klien aku kebetulan wajahnya itu nggak ada masalah, tapi masalahnya ada di mata teman-teman ya. Matanya itu kecil sebelahnya itu sangat-sangat signifikan. Nah inilah kita ini di sini kita ini benar-benar kita diuji sebagai makeup artist itu kita harus bisa sangat-sangat kreatif, harus punya banyak ilmu bagaimana kita ini menaklukkan klien-klien yang beraneka macam masalahnya. Nah jadi ini sekarang aku pakai sistem jahit, satunya ini aku pakai jahit mata, tapi yang satunya nggak perlu ya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman harus lihat-lihat mana yang perlu kita pakai sistem jahit mata. Jahit mata ini memang sedikit rumit karena butuh ketelatenan, butuh kerapian juga supaya itu benar-benar nempel bulu matanya dan matanya tuh benar-benar ngok, benar-benar tingginya sama. Nah ini kita harus benar-benar berani memberikan jadi jahit mata tuh sebetulnya bukan dijahit beneran ya teman-teman, tapi jahit mata itu hanya istilahnya, tapi dia itu pakai lem teman-teman ya. Lemnya itu bener-bener horor, lemnya itu harus banyak sekali, kalau enggak ya enggak ngok teman-teman. Nah teman-teman, jadi makeup artist itu sangat seru buat saya karena kenapa? Makeup artist itu benar-benar ditantang logikanya, karena logikanya kita harus main ya teman-teman. Buat teman-teman kalau yang punya anaknya juga mungkin tidak suka apalan. Nah ini bagus banget untuk belajar make up teman-teman ya, karena make up itu sangat-sangat pakai logika. Mana yang seandainya bagaimana mukanya yang ada jerawatnya atau ada bekas-bekas jerawat yang bolong-bolong itu bisa jadi halus. Terus mata yang kecil sebelah bisa menjadi sama, atau mata yang sipit bisa menjadi mata yang belok. Nah itu tuh semua ada triknya teman-teman ya. Nah ini serunya kita sebagai makeup artist bisa menjadikan klien-klien kita itu yang punya masalah itu bisa jadi tampil cantik di hari spesialnya dia. Nah untuk jahit mata ini teman-teman aku menggunakan 2 bulu mata. Yang bulu mata pertama itu saya butuh bulu mata yang sangat-sangat tipis. Aku pakai artisan teman-teman, dan selanjutnya aku pakai dari Aikio. Nah ini aku lengketkan menjadi satu supaya matanya lebih terbuka ya teman-teman ya. Nah terus selanjutnya untuk Scott teman-teman. Nah Scottnya ini kita juga perlu hati-hati karena ini butuh ekstra ya. Ini kali ini aku memakai Scott dari Hara, jadi aku bikin sendiri teman-teman ya Scottnya. Terus selanjutnya kalau matanya sudah ngok, nah itu kita gampang banget, kita nggak usah terlalu banyak eyeshadow. Saya memakai satu macam eyeshadow aja, saya pakai yang warna-warna gold gitu ya, rada-rada merah-merah bata gold gitu ya, aku campur sedikit ya. Nah itu udah saya oles-oleskan dan saya rapikan pakai kuas teman-teman. Dan kadang saya lebih suka pakai tangan, karena pakai tangan menurut saya itu lebih natural dan lebih kelihatan gradasinya teman-teman ya. Sebetulnya kalau kita sudah dapat gradasinya itu keren banget. Terus selanjutnya di dalam akar, di atas akar bulu mata ini saya kasih pakai MAC teman-teman. Saya ambil warna hitam dari MAC. Nah ini saya taruh di bagian bener-bener akar di bulu matanya. Nah selanjutnya tuh saya baur-baur lagi, saya tap-tap lagi, saya rapiin
bikin pakai kuas teman-teman ya. Nah ini ya, ini saya pakai kuas karena untuk membuat matanya itu bisa warnanya itu bisa keluar gradasinya, itu kita butuh hati-hati teman-teman ya. Nah ini seperti ini teman-teman, dan ini benar-benar sudah mulai kelihatan kan. Terus selanjutnya sudah mulai kelihatan matanya sama. Nah selanjutnya teman-teman saya mulai memadukan foundation. Nah ini pertama-tama saya kasih shading dulu di bagian kanan kirinya. Saya kasih shading, saya pakai dari Crayolan teman-teman. Saya saya rapikan ke kanan kirinya supaya wajahnya itu lebih kelihatan balance. Selanjutnya foundation aku udah campur-campur terlebih dulu. Setelah itu teman-teman aku tap-tap pakai spons dari IKEA. Ini aku juga suka banget sponsnya IKEA karena dia itu bener-bener langsung mantap gitu kalau dipakai. Dan ini kan anak-anak muda itu biasanya ya, ini nggak muda-muda sekali ya, tapi kan juga dia nggak mau terlalu tebal foundationnya. Ini butuh yang flawless. Nah ini jadi kalau butuh flawless nih saya bikin ya teman-teman, bikin adukan sendiri dan saya pakai spons. Nah ini sponsnya kita tap-tap di seluruh wajahnya, juga jangan lupa lehernya supaya nggak kelihatan belang teman-teman ya. Nah ini kebetulan saya mau bener-bener rata di seluruh wajahnya, jadi kanan kiri saya rapikan ya teman-teman ya. Terus di bawah matanya saya pakai jari tangan supaya lebih kelihatan natural dan lebih kita penting banget ini hati-hati karena biasanya di bawah mata itu udah keluar kayak garis-garis halus. Selanjutnya teman-teman saya kunci bedaknya, ini saya pakai bedak anti shine, itu saya kunci minyaknya supaya apa? Supaya nanti teman-teman itu kalau keringetan ya nggak langsung kelihatan pecah-pecah gitu ya teman-teman ya. Terus ini aku uwer pakai kuas teman-teman. Nah selanjutnya saya pakai bedaknya ini saya juga pakai kuas, saya uwer pakai kuas ini kebetulan saya pakai dari Makeup Forever teman-teman ya. Nah ini saya uwer terus saya pakai bedak MAC juga, jadi saya campur-campur. Pakai bedak itu teman-teman juga jangan pakai satu item, teman-teman bisa pakai beberapa macam produk dari bedak ya. Jadi ini saya pakai beberapa macam. Nah ini saya uwer ke seluruh wajahnya dan di bagian lehernya, itu jangan lupa ya teman-teman ya. Selanjutnya saya pakai shimmering. Nah saya pakai shimmer dari Ivan Gunawan teman-teman, ini saya uwer juga di seluruh wajahnya teman-teman supaya apa? Makeupnya itu lebih nuansanya itu lebih ke flawless, lebih ke glowing gitu. Nah selanjutnya saya tadi kan sudah pakai shading dalam. Nah ini aku pakai shading luar teman-teman. Aku pakai shading luar di bagian tulang pipinya dan tulang rahangnya. Nah ini aku pakai juga di bagian hidungnya juga. Nah ini aku pakai dari Makeover teman-teman ya. Makeover itu saya suka banget karena apa? Warnanya itu bener-bener pas dan natural kalau kena wajah kita teman-teman ya. Jadi nggak terlalu coklat tapi juga masih nampak gitu. Nah selanjutnya ini bagian hidungnya saya juga kadang pakai kuas, kadang saya juga pakai tangan teman-teman ya. Jadi bebas teman-teman. Untuk bikin shading hidung ini juga harus hati-hati, jangan sampai hidungnya itu malah mekar atau mekrok gitu ya teman-teman ya. Tapi kita harus benar-benar bikin mancung semancung-mancungnya, tapi juga jangan kelihatan mancungnya itu buatan. Tapi kita harus benar-benar mengaplikasikannya itu benar-benar natural supaya nampaknya tuh cuma nampak dari foto, nampak dilihat itu kelihatan mancung tapi nggak kelihatan yang bener-bener dibikin ya teman-teman ya. Ini penting banget. Nah terus teman-teman blush onnya saya pakai dari Crayolan. Nah ini Crayolan saya suka banget karena dia itu natural warnanya. Terus teman-teman selanjutnya ini tinggal saya merapikan aja mana yang masih kurang, khususnya bagian bawah mata. Ini saya pakai pensil dari Pixi tadi. Nah karena apa? Karena matanya kan tadinya memang sangat kecil, jadi saya untuk menuansakan tegas aja, jadi saya pakai itu. Terus selanjutnya teman-teman ini bagian alis. Nah alisnya itu saya juga cukup kaget karena dia sudah dibuntungi, karena dia sudah sudah dihabisin separuh loh teman-teman ya, karena dia memang nggak bisa bikin alis, jadi dia maunya dibuntungin aja katanya. Nah ini saya bikinnya lebih gampang kalau dibuntungin sebetulnya ya, tapi buat saran saya buat para makeup artist jangan pernah buntungin bulu alis klien kita. Karena apa? Kalau buat klien yang nggak bisa bikin alis, waduh mateng deh, dia bisa lihat yang nggak bisa dilihat teman-teman ya. Nah ini jadi saya pakai dulu bingkainya, saya pakai Kiko, dan selanjutnya saya juga isi pakai Wardah. Terus selanjutnya untuk mengikat semua foundation dan makeup kita, saya semprot pakai Mix Fix teman-teman ya. Terus saya tinggal bibirnya. Nah selanjutnya teman-teman ini hasil dari before dan afternya.
Nah ini karena dia juga maunya elegan, karena bajunya juga sudah seperti itu dan rambutnya itu sangat seperti cowok teman-teman. Jadi aku kasih wig teman-teman ya. Jadi kita sebagai makeup artist kita harus pinter-pinter untuk memadukan mana yang bagus, yang terbaik untuk klien kita. Jadi kita harus kreatif teman-teman ya. Selamat mencoba.